Selamat malam, selamat berjumpa kembali lagi di acara studi bersama dengan Pak Rudi dan Bu Umi yang sebulan lebih memfasilitasi ini semuanya dan harus sejenak untuk berdiam dulu karena memang ada kedukaan. Ya, kita mengucapkan ikut berbelasungkawa kepada kami. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan Assalamualaikum, salam damai dan sejahtera, Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu semuanya, hari ini kembali lagi kita akan mengulas tentang Yoga Sutra Pantanjali, bab yang pertama Samadhipada yang akan dilanjutkan, yang terputus akan dilanjutkan oleh Pak Rudi. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama untuk mengikuti invokasi yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Ini persilakan Pak. Suaranya terputus, agak belum masuk. Harus dicabut dulu kali tadi. Tes. Oh iya. Masuk, Pak? Masuk. Oke, ya. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Sebelum dimulai, mari kita invokasi sejenak. Mulai. Oh, hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh, cahaya tersembunyi yang bersinar di setiap makhluk. Oh, cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam kesatuan. Semoga mereka yang merasa satu denganmu dari itu mengetahui bahwa ia satu dengan setiap yang lain. Om Syanti. 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 Selesai, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai. Kami mohon supaya seperti biasa, kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan agar bisa langsung. Kalau ada hal-hal takut kelupaan, asal bisa dicatat atau dicek dulu. Namun sebelumnya, Bu Umi ada nggak Bu Umi? Bu Umi lagi online atau? Enggak, Pak. Nah, Umi, aku ada hal yang perlu secara khusus menyampaikan kepada Bu Umi. Ini terkait dengan berpulangnya Ananda. Bu Umi, ada sebuah nasihat dari guru kami, salah satu guru kami, sebuah kata mutiara. Ya, mungkin cukup didengar saja. Yaitu, untuk menuju tempat tinggi sang kekasih, orang hanya dapat terbang dengan sayap-sayap kasih. Segarkanlah pikiranmu dengan kasih dan biarkan taman hatimu oleh kasihnya. Kira-kira Bu Umi begitu. Semoga dapat menginspirasi. Baik, kembali lagi kita akan masuk ke studi kita. Pak Rudi, kami waktu dan tempat kami persilakan. Floor. Ya.
bab 121 Pak David. Ya, baik. Ya, terima kasih. Bab 1 Sutra 21 yaitu yang berbunyi sutranya samadhi sangat dekat sekali dengan mereka yang hasratnya pada samadhi sangat kuat atau sangat besar. Maaf Pak Rudi, mungkin suaranya agak didekatkan ya, biar tidak Ya, tes. suaranya agak kurang keras. Tes. Oh, sip. Ya, saya ulangi ya. Samadhi sangat dekat sekali dengan mereka yang hasratnya kepada samadhi sangat kuat atau sangat besar. Jadi faktor pertama adalah tingkat dari kesungguhan di kemauan atau kesungguhan, karena lebih bergairah keinginan atau kemauan untuk meraih objek dari pencariannya itu kalau makin semangat kemauannya menggebu-gebu lebih cepat kemajuannya. Itu sebetulnya tidak hanya dalam bidang samadhi, dalam semua bidang. Kalau kita memusatkan perhatian dan kemauan ke yang dituju, itu keberhasilan lebih menjamin daripada tidaknya. Karena semua usaha yang kita lakukan, usaha keras yang kita lakukan, itu tergantung dari kesungguhan hasrat atau sangat keinginan yang sangat kuat sekali, kemauan yang kuat sekali. Itu adalah salah satu pendorong untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Ya. Karena apa? Dikatakan bahwa keinginan atau kemauan yang keras tanpa kita sadari itu akan mempersatukan semua kekuasaan atau kekuatan mental untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita sudah kemauannya kita besar, sangat kuat, itu kita tanpa kita sadari, karena kita mengeluarkan vibrasi, getaran, maka kita akan menarik semua di alam ini getaran-getaran yang sejenis, yang sesuai. Dan tanpa kita sadari juga, akhirnya frekuensi dari luar itu membantu memperkuat usaha yang bersangkutan. Itu termasuk hukum alam itu sebetulnya ya. Jadi tapi di dalam Yoga Sutra Pantanjali ini lebih tergantung lagi kesungguhan dari si calon. Kenapa kok tergantung dari yang bersangkutan atau si calon? Karena bila mana objek-objek yang akan kita ingin raih itu ada juga yang ada hubungannya dengan dunia di luar diri kita. Di setiap kemajuan yang kita dapatkan itu tanpa kita sadari itu menguntungkan karena suasana lingkungan kita juga seolah berubah.
Tapi di dalam yoga ini dikatakan bahwa semua perubahan-perubahan itu sebetulnya bukan berada di luar diri kita, tapi sebetulnya itu semua berada di dalam diri kita sendiri. Jadi maka sangat penting sekali bahwasanya kita sendiri yang harus mengembangkan kemauan yang sangat kuat. Kalau kita malas-malesan, ya otomatis kalau kita meditasi malas-malesan, sekarang meditasi mungkin terus istirahat 5 hari, minggu depan meditasi lagi, itu otomatis nanti hasilnya juga tidak memuaskan. Tapi kalau kita meditasi secara kontinuitas setiap hari, jamnya yang sama, tempat yang sama, dengan sungguh hati, itu lebih memenuhi syarat untuk mencapai tujuan. Sebetulnya kuncinya di situ. Karena semua rintangan-rintangan itu sebetulnya bersumber dari dalam diri kita. Dari badan-badan kita. Baik badan fisik yang bersifat tamas, malas-malesan, besok saja, hari ini aku ada perlu meditasi, tak tunda besok. Besok demikian juga ada urusan, tak tunda besok lagi. Badan fisik, badan perasaan juga demikian. Aku lagi tidak ada keinginan ke sana. Demikian juga pikiran. Jadi badan-badan kita juga harus dibenahi. Karena itu kalau nggak dibenahi merupakan rintangan-rintangan. Karena bila mana seseorang itu penuh dengan ambisi, pikiran, perasaan, dan lain-lain yang bersifat keduniawian di luar diri kita, ya akhirnya dapat terpengaruh oleh objek-objek dari luar. Dan itu nanti karena objek-objek dari luar akan saling tarik-menarik, nah itu tidak kadang-kadang bisa lebih dari banyak orang. Karena mungkin berhubungan sama si A, si B, si C, dan sebagainya, itu pengaruhnya banyak sekali. Tapi sebetulnya meditasi itu kita harus lepas dari luar, kita sebetulnya hanya menangani pikiran yang ada, pikiran perasaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebetulnya di situ, yang penting itu di situ. Jadi kita berurusan dengan pikiran, perasaan dalam diri kita sendiri. Makanya di Astanga Yoga, yoga 8 jalan, 8 tingkat itu, kan salah satunya setelah yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara. Jadi pratyahara itu kan menutupi panca indera. Nah, kalau panca indera sudah tertutup, kita sudah tidak terpengaruh dari luar. Hanya kita sekarang tinggal menangani diri kita sendiri. Sebetulnya secara teori, sebetulnya kita lebih mudah menghadapi pikiran diri sendiri yang hanya satu orang daripada kita terpengaruh oleh dunia luar yang terdiri dari banyak orang. Tapi itu sekali lagi kita harus sungguh-sungguh karena di sini setelah 21 itu kita yang hasratnya kepada samadhi sangat besar, sangat kuat. Yaitu kuncinya di situ. Kita harus sungguh-sungguh, tidak karena Yoga Sutra tidak bisa untuk main-main. Waduh, saya sekarang meditasi, minggu depan mulai lagi, tidak bisa. Kita harus sungguh-sungguh setiap hari. Ambil apa lagi? Jadi karena tanpa kita sadari sebetulnya banyak sekali godaan-godaan
yang datang dari luar juga. Contoh semua ini mungkin di sini kan semua sudah mengalami meditasi. Kadang-kadang mendengar sesuatu, membangun sesuatu, atau melihat sesuatu, atau mungkin ingat sesuatu. Itu semua merupakan gangguan-gangguan dalam meditasi kita. Jadi makanya nomor satu yang penting kita benahi diri kita sendiri. Tanpa itu samadhi yang sesungguhnya akan gagal. Itu ada salah satu dari buku-buku spiritual mengatakan bahwa Anda semua menderita itu sebetulnya adalah salahmu sendiri, bukan orang lain. Menderita penyakit, penderitaan, apa saja itu adalah akibat dari ulah kita sendiri. Tidak bisa kita menyalahkan orang lain. Orang lain itu hanya perantara saja supaya penderitaan atau kesusahan itu datang pada kita. Tapi semua itu sebetulnya ulahnya dari dalam diri kita sendiri. Karena tiada seorang pun yang memaksa. Itu semua adalah penderitaan dan sebagainya berasal dari kita sendiri. Makanya ditekankan di sini juga sudah kita harus membenahi diri kita. Karena pikiran, perasaan, perbuatan itu akan berakibat pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau kita yang nggak ngerti, ignoran ya, kebodohan, kita menyalahkan orang lain. Waduh, aku kena begini gara-gara kamu, gara-gara si dia, gara-gara ini. Itu menyalahkan orang lain terus. Tapi yang benar seharusnya kita memandang masuk ke dalam introspeksi bahwa segala sesuatu pasti ada unsur kita yang sedikit atau banyak yang salah. Itu juga dikatakan dalam buku-buku spiritual bahwa dari orang-orang yang sudah maju tingkatannya ya, lebih mudah mengenal dirimu sendiri daripada memetik atau mengambil sesuatu dari luar. Kita mau ngambil makanan atau memetik bunga, itu sebetulnya lebih susah daripada mengenal dirimu yang ada di dalam diri. Alasannya apa? Alasannya dia mengatakan bahwa kalau kamu mau mengambil makan atau memetik bunga, itu kamu harus melakukan gerakan tangan bergerak, diulurkan, ambil sendok untuk makan. Tapi kalau untuk mengenal diri sendiri, kita hanya melepaskan saja, tidak beraktivitas apa, hanya lepaskan saja semua itu. Atau istilahnya Yoga Sutra, kita harus melihat ke dalam, berpaling ke dalam. Hanya begitu saja sebetulnya. Itu mudah diucapkan tapi sulit dijalankan ya. Tapi itu sebetulnya yang benar demikian. Masuk saja perhatian, masuk ke dalam. Nanti kita bisa melihat semua kekotoran-kekotoran yang ada di dalam diri kita, bisa membersihkan dan sebagainya. Jadi sekali lagi dikatakan tujuannya meditasi salah yang Yoga Sutra ini, perhatian kita ditarik masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita sudah putus dengan dunia luar. Kalau istilahnya Pak Joko kan nutupi babaran Hawa Songo. Jadi tidak terpengaruh. Di sana ada seperti perang Malvinas Inggris sama Argentina dulu. Meskipun di permukaan itu ada kapal besar dikena rudal, pecah sampai dahsyat di permukaan. Tapi kalau kita menyelam ke dasar laut, tidak terasa lah. Kalau padahal di permukaan sana ada bom, kapal tenggelam, begini. Begitu juga kalau kita sudah makin masuk ke dalam diri kita, apa yang ada di dunia luar itu sudah
tidak mempengaruhi kita. Karena indera kita sudah terkendali, sudah tertutup. Jadi yang penting lepaskan ikatan-ikatan itu. Nah, tujuannya melepaskan ini juga salah satu metode juga untuk mencapai samadhi. Karena dengan kita melepas badan fisik, melepas badan astral, kesadaran kita akan makin masuk ke dalam. Kita lepas juga badan mental, kesadaran kita masuk ke dalam. Kita lepas terus, nanti akhirnya kita bisa menyatu dengan ingsun sejati. Kalau itu pun dilepaskan, kita bisa meninggal kawulan Gusti. Itu hukum alam ya itu ya. Nah, kalau itu kita lakukan, nanti kemajuan spiritual kita itu lebih cepat. Pokok syarat-syarat tadi dipenuhi ya, dengan sungguh-sungguh membenahi diri sendiri, itu kita lakukan, kemajuan kita pasti dijamin pesat sekali. Makanya banyak orang yang bisa seolah-olah kok hanya cepat sudah mencapai tingkat ini seolah cepat. Itu kalau seperti contohnya Sang Buddha Siddhartha Gautama. Itu untuk mencapai manusia sempurna, kalau manusia biasa itu memerlukan 777 kali inkarnasi, beliau hanya 560 sudah mencapai kesempurnaan. Karena kemauannya kuat, kemauannya keras sekali. Jalannya dia tidak lenggang-lenggang kangkung, tapi jalannya terjal. Mau daki gunung dia jalannya terjal. Kalau manusia pada umumnya kan senang melingkar-lingkar yang landai gitu, jadi santai-santai, guyon-guyon, berhenti, lihat-lihat. Nah, itu yang membuat lama sekali. Karena cara yang tadi, kalau memegang sesuatu kita perlu usaha. Tapi kalau melepas, kita tidak perlu usaha. Pokoknya kita tidak terikat, lepas. Itu teorinya demikian ya, teorinya. Prakteknya harus dijalani. Karena ini semua Yoga Sutra itu ini adalah hasil pengalaman manusia-manusia yang telah mencapai tingkat-tingkat tertentu. Jadi ini adalah buku ini adalah hasil pengalaman mereka, beliau-beliau tidak hanya satu orang, dari berbagai orang yang dikumpulkan, dibukukan jadi ini pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman, karena berdasarkan pengalaman, setiap orang bisa melaksanakan itu kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, maka sekali lagi, ketekunan itu nomor satu di dalam segala hal, termasuk spiritual dan samadhi. Ketekunan terus-menerus tanpa pamrih itu perlu sekali. Karena itu tanpa kita sadari nanti bisa menghalau semua rintangan-rintangan atau kesulitan atau kesukaran yang ada di dalam perjalanan kita. Itu dijamin itu. Jadi sebaliknya, bila mana kita lemah dan penuh nafsu-nafsu, keduniawian dan sebagainya, itu akan menjadi palang pintu atau penghalang untuk mencapai realitas. Jadi sekali lagi, kemauan besar adalah syarat mutlak. Ini di Jalan Sutra 21, samadhi sangat dekat sekali dengan mereka yang hasratnya kepada samadhi sangat kuat. Jadi itu adalah syarat mutlak. Kemauan besar itu syarat mutlak di dalam Sutra 21 ini.
Jadi kalau hasad kita kuat, dengan sendirinya nanti lingkungan itu secara teratur menyesuaikan dengan keinginan kemauan kita. Ini tanpa kita sadari nanti lingkungan loh, tahu-tahu kok gini, tahu-tahu kok gini, rasanya seolah-olah membantu mempercepat kemajuan seseorang. Jadi sekali lagi, hasrat atau keinginan untuk menemukan diri kita yang sejati itu jalan satu-satunya hanya masuk ke dalam diri kita. Ya, tidak bisa dicari di luar diri kita. Di puncak gunung, di lautan, di mana-mana tidak bisa. Tidak ada jalan lain. Hanya satu-satunya itulah untuk mencari diri sendiri. Kita harus masuk dalam diri kita. Jadi untuk menemui diri kita dan menemui Sang Bapa, tidak ada jalan lain. Hanya melalui akulah kamu sampai ke sana. Aku itu Pak, masuk saja ke dalam. Masuk. Semua orang berdemikian. Jadi tidak bisa kebahagiaan atau kebenaran atau lain-lain sebagainya itu dicari di luar, nggak bisa. Karena semua sebetulnya sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita mau menggali atau tidak. Itulah yang banyak orang tidak tahu. Mereka mencari kebahagiaan, mencari apa saja di luar diri kita. Di luar, terus di luar. Bila perlu di luar negeri, di luar angkasa, dan sebagainya. Nah, kurang lebih komentarnya Sutra 21 demikian, kurang lebih ya. Mungkin ada yang tanya atau menambahi Sutra 21. Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya atau nambahi. Ya. Dari Pak Bambang mungkin ada yang kelewat yang dijelaskan oleh Pak Rudi. Ya, silakan. Karena makin maju nanti makin menarik juga sutra ini. Kalau kurang jelas silakan tanya saja bebas ini. Kan kita sama-sama belajar ini. Silakan, mungkin Pak Joko sudah buka video. Joko. Pengalaman pribadi banyak sekali nih Pak Joko ini. Terima kasih. Bisa dengar nggak suara? Bisa, Pak. Bagus. Bisa. Terima kasih. Ya. Saya hanya apa yang digambarkan oleh Pak Sugianto itu sangat setuju. Karena dari diri sendirilah kita mulai berangkat ke situ. Di samping itu, seperti pada dasarnya itu, kita adalah bagian dari cahayanya. Aku iya urip. Nah, di sini aku iya urip itu uripnya siapa? Siapa yang punya urip? Nah, saya sangat setuju dengan penjelasan dari maksud saya jadi dimulai dari manunggaling kawula Gusti. Jadi sudah tidak ada kawula dan Gusti lagi, lan Gusti lagi, tapi sudah menyatu. Manunggal. Itulah pemahaman saya selama ini. Jadi kalau kita sudah manunggal, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu adalah bagian dari karma, entah itu disebut karma, karunia, ataupun takdir.
Karena yang api besar itu sudah inkarnasi menjadi api kecil, itu ya kalau kita sudah menyatu, berarti antara roh, jiwa, dan badan kita itu ya satu kata. Jadi apa yang kita ucapkan itu ya bagi saya mungkin ya sesuai dengan apa yang ajaran oleh aku besar. Itu aja, mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin yang lain memberi komentar atau bertanya. Kalau nggak ada kita lanjut ya Pak David ya. Ya. Pak Bambang udah ini tuh on itu. Oh ya, silakan Pak Bambang kalau sebelum dilanjutkan. Ya, terus saja lah. Oh, terus saja. Ya. Sekarang sutra 22. Suatu perbedaan lebih lanjut timbul berdasarkan lemahnya, cukupnya, atau intensnya sifat sarana yang digunakan. Ya, ada 3 ya. Lemah, cukup, atau intensif. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kemajuan seseorang. Jadi tergantung sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Karena dulu waktu kita membicarakan tentang Astanga Yoga, juga dengan 8 jalan itu kan salah satunya kan ada awidya. Jadi untuk mencapai realisasi diri sendiri, self realization atau self perbebasan, itu harus kita menghancurkan yang disebut awidya. Nah, tapi jangan lupa kita harus menyesuaikan diri dengan sifat, watak, tabiat masing-masing. Karena meditasi merupakan sesuatu yang unik. Jadi mungkin sistem atau cara setiap orang berlain-lainan. Cuma ini kita menguraikan sistem Raja Yoga. Ini jalannya, garis besarnya demikian. Tapi untuk mencapai demikian itu kita harus menyesuaikan dengan kita masing-masing. Jadi tidak ada sistem yang kaku. Kamu harus pakai ini. Yang lain harus pakai ini. Nah, itu enggak ada. Jadi di sini kita fleksibel. Kita menyesuaikan dengan masing-masing. Ada yang senang mencapai dengan Raja Yoga. Kalau bukan Raja Yoga, salah. Enggak bisa itu. Karena ada yang bakti, menyerah diri kepada Tuhan. Ada yang melalui karma. Ada yang melalui jenana, mantra, dan sebagainya. Jadi semua orang berbeda. Tapi ini garis besarnya, prosesnya yang terjadi adalah demikian. Tujuannya adalah kita memecahkan misteri agung. Jadi apa yang ada di balik dunia fenomena itu, kita harus mengetahui, menyadari,
semua itu. Karena semua yang ada ini kan ilusi. Kita harus mencari di belakang, di balik layar itu apa. Nah, itu nanti di bab 3 itu akan diuraikan panjang lebar. Meskipun demikian, Yoga Sutra ini akan diuraikan secara ilmu pengetahuan, secara sains, secara metodik. Karena ini hasil penemuan, hasil pengalaman dari seseorang, maka dapat diuraikan secara sistematis dan metodik. Jadi bukan pokok jalankan ini, nanti kamu capai ini, tidak, tapi diuraikan kok harus begini, bagaimana? Oh, demikian loh. Karena kamu kalau melakukan ini, proses yang terjadi adalah ini. Kan kalau kamu melakukan itu, proses yang terjadi demikian. Nah, untuk mencapai itu kita diberi jalan masing-masing. Makanya semua harus ada teknik-tekniknya. Makanya pengetahuan ini juga penting. Meskipun praktek juga penting, tapi tanpa pengetahuan, kita khawatirnya nabrak-nabrak. Jadi kalau kita sudah tahu pengetahuan, kearifan ilahinya sudah tahu, tinggal menjalankan saja. Karena kan kita sudah tahu petanya. Oh, kita mau dari Jakarta mau ke Surabaya. Oh, lihatnya sini. Kita sudah tahu petanya, nah tinggal mempraktekkan saja. Itu juga penting. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi di dalam Sutra 22 ini, untuk mencapai tujuan dari Jakarta ke Surabaya tadi, tergantung sarana yang dipakai. Kita bisa naik sepeda pancal, bisa, nanti sudah nyampe Surabaya, tapi nggak tahu berapa hari. Bisa juga naik sepeda motor, bisa naik mobil, bisa pakai pesawat. Itu tergantung sarananya. Di sini kan dikatakan suatu perbedaan berdasarkan lemahnya cukup atau intennya. Itu tergantung sarananya. Semua bisa dan memang akhirnya mencapai tujuan. Nah, tapi kan tergantung itu tadi. Contohnya lagi, kalau orang lagi marah-marah, kalau dia ingin tenang, nah, jalan satu-satunya dia harus berusaha mengharmoniskan antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan. Itu agar menjadi satu jalur, satu garis lurus. Pikirannya, perasaannya, ucapan, dan perbuatannya satu garis. Kalau ini tidak satu garis, pikirannya ke sana, perasaannya ke sini, ucapannya sini, perbuatan, nah itu tidak bisa. Jadi untuk mengharmoniskan itu wahana-wahana harus diselaraskan, rasi seimbang. Nah itu nanti kalau kita sudah biasa menyelaraskan badan-badan, itu untuk meditasi lebih cepat. Karena kalau kita contohnya setelah dari luar barusan bertengkar sama orang, waktu meditasi susah kita, badan-badan kita pasti tidak selaras. Maka meditasinya dihabiskan untuk menyelaraskan ketiga badan itu. Tapi kalau badan itu sering dilatih supaya selaras, rasi seimbang, waktu meditasi kita cepat mencapai kulminasi. Duduk, badan sudah selaras, nah kita tinggal jalan saja. Dan untuk menyelaraskan itu tergantung masing-masing orang, bisa cepat langsung selaras, ada yang cukup lama karena misi hatinya masih tidak terima,
misi mangkel atau marah. Nah, itu tergantung masing-masing orang. Bisa cepat, bisa lambat, atau bisa agak lama. Nah, cuma di teknik yang di sini tadi sudah diuraikan, ada juga teknik yang paling cepat, yaitu adalah yang disebut Iswara Pranidhana, penyerahan diri total kepada junjungan. Junjungan itu bisa nabi, bisa Tuhan, dan sebagainya. Itu salah satu teknik ya. Tapi itu juga tergantung dari niat kita ya. Kalau niat kita mesti terpengaruh oleh dunia luar, juga susah sekali. Karena syarat mutlak itu dunia luar waktu meditasi yang sesungguhnya ya. Dunia luar harus terlepas panca indera, hubungan antara panca indera dengan pikiran itu harus sudah terputus. Seperti orang lampu listrik loh. Mau dimatiin tinggal off gitu aja. Jadi sudah nggak pengaruh. Itu penting sekali. Atau bisa juga untuk mengharmoniskan ketiga badan itu dengan mantra. Kata-kata yang diucapkan berulang-ulang atau dengan musik. Kalau orang yang senang musik bisa juga dengan gamelan, lagu-lagu yang mengangkat kita kesadaran yang sampai kesadaran budi. Gamelan itu bagus sekali. Atau lagu-lagu klasik karangannya Beethoven, Mozart, Bach dan sebagainya. Itu juga mengangkat kesadaran kita ke alam-alam yang lebih tinggi. Yang sampai alam-alam arupa. Mbak, kalau lagu-lagu yang seperti dangdut dan lain-lain itu tambah astral, yang bergetar nanti astral kita. Tapi kalau gamelan, terus lagu-lagu klasik itu menarik kita ke alam-alam yang lebih tinggi karena itu hasil gubahan dari mereka-mereka yang sudah pernah ke sana. Jadi seperti Beethoven, Bach, Mozart itu waktu merenungkan suatu lagu, dia seolah-olah seperti meditasi, dia mencapai alam budi. Nah, di alam-alam non fisik sana, masih alam astral, mental, atau budi dan seterusnya, di sana ada lagu alam. Jadi di sana itu ada nyanyian di alam-alam non fisik. Nah, setelah dia mendengarkan musik alam, waktu turun, waktu kesadaran turun fisik, mungkin langsung dicatat itu. Dicatat, maka lagu-lagu seperti gamelan, seperti klasik itu bisa bertahan sampai berabad-abad. Karena itu memang dia ngambilnya dari alam yang tinggi, adalah alam ananda. Itu adalah alam yang sudah tidak ada unsur duniawi sama sekali. Itu bisa untuk pengiring meditasi kita, bisa itu. Karena kita bisa, bagi mereka yang senang musik ya, kalau senang mantra juga boleh mantra. Itu bebas, itu kan kita ngasih gambaran bagi siapa yang sesuai dengan temperamen watak seseorang. Jadi di Sutra 22 ini Patanjali membaginya menjadi 3, yaitu berdasarkan lemahnya, cukup, atau intensitas. Jadi digolongkan dalam 3 itu tadi. Karena itu juga relatif ya. Mungkin bagi mereka itu sudah intens, tapi bagi mereka yang lebih maju itu masih biasa-biasa saja.
Itu tergantung pada kemajuan masing-masing. Jadi relatif ya. Cuma memang ada tiga tahapan itu. Cukup, atau lemah, atau intens. Itu uran kurang lebih sutra dua-dua demikian. Ini sutranya agak pendek-pendek. Silakan ya mau tanya atau mengomentari. Bab 1 sutra 22. Ya. Ya. Apa itu? Ini kan yang diterangkan ini kan menyangkut samyama ya. Artinya memang samadhi. Ya. Samadhi itu sebetulnya berkaitan dengan diri kita sendiri. Diri bukanlah artinya badan-badan kita. Sehingga artinya berkaitan dengan samyama. Jadi artinya hal yang berkaitan dengan samyama. Sehingga artinya yang dikatakan dharana, dhyana, dan samadhi yang diterangkan ini, itu menyangkut hal yang berkaitan dengan diri kita. Diri kita itu diri daripada pengertian ingsun kita. Atma ke atas gitu ya. Artinya juga katakan boleh jadi kalau kita itu katakan badan karana, tapi karana pikiran kita itu pikiran luhur, artinya bagian dari intuisi yang artinya lebih dalam untuk mengangkat kaitan dengan samyama ini. Jadi bukanlah sesuatu yang di luar itu. Sehingga kalau dikatakan artinya ini inten dan anu itu berlangsungan, tapi itu apa itu prosesnya itu ya berlainan. Setiap orang itu artinya ada pasti ada lainnya lah ya. Pasti pada prinsipnya ini terjadi begini. Artinya itu hal yang diterangkan ini itu bagian daripada hal yang sudah dialami oleh orang yang menjalani lah gitu ya. Artinya sebagaimana juga artinya bagian daripada air yang tenang itu dikasih apa ada itu kan apa itu terus ini apa itu gelombang yang melingkar anggaplah lingkaran-lingkaran gelombang itu ya getaran-getaran itu bagian yang terluar itu bagian yang paling apa itu kasar begitu artinya. Bagian yang kasar itu belum tentu artinya lah, tapi kalau yang artinya yang dirinya itu sebetulnya itu yang titik tengah ini lingkaran ini gitu ya. Nah, persoalannya artinya berkaitan dengan titik tengah ini. Yang artinya luar-luar ini menyangkut artinya bukanlah bagian dari samyama lah gitu ya. Jadi artinya inten dan anu itu ini yang di luar ini harus dihilangkan supaya intensinya itu masuk ke dalam gitu ya. Anunya. Ya, saya apa itu ngomentari begini aja dah. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Bambang atas tambahannya. Memang betul, semua itu memang diri kita sendiri, di dalam diri kita, karena di dalam Yoga Sutra, itu meditasi sifatnya adalah di mental. Jadi kita yang benar-benar meditasi gaya Yoga Sutra Patanjali, itu sudah bisa melepaskan badan jasmani, yaitu dengan menutupi babaran hawa songo, otomatis kan terlepas dari badan jasmani. Badan perasaan, badan asal itu sudah kita lewati. Kita badan keinginan kan sudah dijelaskan dalam yama-yama itu sudah. Nah, kita mulai sekarang berkutat pada pikiran kita. Nanti kalau pikiran konkret sudah kita atasi, terus kita selanjutnya mengatasi pikiran abstrak, terus langsung ke intuisi sampai ke atma, itu nanti terus lagi tidak ada habisnya. Demikian seterusnya. Memang betul
Tambahnya Pak Bambang tadi, terima kasih Pak Bambang Muldoko, tambahannya. Memang betul, itu adalah di dalam diri kita sendiri. Nanti memang dari dharana, dhyana, samadhi, terus samyama, itu adalah suatu proses. Nanti akan kita bahas juga apa itu samyama. Mungkin yang lain? Atau ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, ini juga sutranya pendek sekali, bab 1, sutra 23. Kalau tadi melalui Raja Yoga, kalau ini atau melalui penyerahan diri kepada Tuhan atau Iswara. Nah, istilah kerennya biasanya absolute self surrender. Jadi kita pasrah total kepada Tuhan. Tuhannya di sini kalau di Sanskerta disebut Iswara. Jadi untuk samadhi itu juga bisa dicapai selain dengan Raja Yoga tadi atau Karma Yoga, bisa juga dicapai melalui jalan lain, yaitu melalui pasrah kepada Tuhan. Jadi sudah semua adalah kita pasrahkan kepada Tuhan. Semua adalah untuknya. Tidak ada segala sesuatu yang untukku, nggak ada. Semua adalah untuknya. Jadi kita menyerahkan semua ini kepada kehendaknya. Kehendak mula yang terjadi, bukan kehendakku. Karena ada juga di kitab suci mengatakan demikian. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi kehendak mula yang terjadi, bukan kehendakku. Kalau kehendakku itu ada pamrih. Nah, kehendakmu itu adalah Iswara. Jadi semua pikiran, perasaan, perbuatan apapun juga kita serahkan kepadanya. Jadi karena kita itu sebetulnya hanya sebagai alat atau pena baginya untuk menulis, alat untuk menyalurkan kearifan ilahi atau teosofi kepada dunia dan seisinya ini. Jadi sebetulnya kita kalau sudah pasrah kepada Tuhan itu hanya sebagai alat saja kita. Jadi tidak punya kehendak karena semua sudah dipasrahkan total sakti. Nah, Iswara Pranidhana itu dulu di dalam bab 2 kita sudah bahas panjang lebar. Nah, kita sekarang hanya yang penting-penting saja. Jadi kepada siapakah kita itu menyerahkan diri secara total itu, jangan sampai salah menyerahkan diri. Jadi kita harus tahu menyerahkan diri di dalam samadhi kepada Iswara. Nah, nanti di Sutra 24 kita akan membahas tentang Iswara. Apa, siapa Iswara itu. Ya, nanti di Sutra berikutnya 24 akan kita bahas secara panjang lebar. Nah, kalau keburu ya, kalau tidak keburu ya minggu depan. Bagi mereka yang re-nya adalah Raja Yoga, mereka tidak senang meditasi melalui Iswara Pranidhana. Karena memang bukan watak dan tabiatnya dia. Tapi bagi mereka yang berbakti,
Itu Iswara Pranidhana adalah jalan yang termudah bagi mereka yang bersifat bhakta, sebagai seorang bhakta. Kamu mengatakan begini, contohnya siapa tadi? Contohnya, biasanya kalau contoh yang mana ini? Yang bhakta atau yang Iswara? Ya Atau bhakta yang... ataupun yang artinya yang setelah satu maupun setelah. Nah, contohnya seperti sing perempuan yang pakai kerudung tidak menikah itu loh, suster itu mereka berdoa dan pasrah secara sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada. Kamu pernah bertanya artinya wawancara dengan suster-suster atau enggak? Waktu kita retreat ke Dharmaningsih itu kan mereka berbicara demikian. Wah, saya tiap pagi berdoa, doa pagi, ceritanya mereka doa pagi, kita akan meditasi, dia doa pagi. Dia pakailah badanku demi kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu yang bagi artinya mereka. Artinya apa yang diyakini itu merubah bagian daripada karakternya itu untuk mengikuti jalan bhakti yoga. Karena memang diarenya kalau orang yang seorang biarawati itu termasuk re bhakti. Nah, re bhakti itu termasuk progresif. Tingkatannya macam-macam. Jadi setiap orang tidak sama. Jadi tidak bisa digebrahu ya. Oh, semua harus demikian. No, tidak bisa itu. Jadi berbagai tingkatan itu bertebaran dari yang tingkat sederhana sampai yang tingkat advance. Nah, demikian. Pokok tapi yang penting mereka itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Karena dia mau berpikir yang sulit-sulit, tidak tertarik dia. Seperti Jenana itu, dia Jenana juga tidak tertarik. Dia tertariknya adalah berdoa, mengabdi. Nah, itu jalannya demikian. Cuma tanyanya nggak terlalu mendetail, karena dia kan juga cewek loh. Kita nanti nggak enak lah terlalu mendetail. Cuma komentarnya dia gitu, kita nggak bisa ngambil kesimpulan lah. Ada lagi, Pak Bambang? Enggak ya. Ya, jadi sekali lagi jangan. Oh ya, silakan. Tuhannya di mana itu? Kita kenapa pasrah-pasrah lagi? Ya, pasrah kepada Tuhan itu ya. Tuhannya di mana? Nah, ini di Sutra 24 kita akan membahas tentang Iswara. Oh, nah, itulah nanti yang akan kita tuju. Sutra 24. Jadi setelah Sutra 23, Sutra 24, Pak, mungkin minggu depan ya. Ini agak ya ada yang lain? Kalau nggak ada, jadi sekali lagi yoga Sutra Patanjali adalah suatu pengetahuan berdasarkan praktek. Jadi ini bukan teorinya demikian, ini adalah hasil praktek dari beberapa siswa. Siswa itu adalah manusia yang telah diinisiasi, minimal sudah Sotapanna. Kalau Dr. Taimni ini waktu menulis ini, dia sudah Sakadagamin katanya. Jadi berdasarkan pengalaman dia. Jadi yoga dengan yoga Sutra Patanjali ini adalah pengetahuan berdasarkan praktek. Dan pada umumnya pengetahuan sejenis ini berlandaskan teori dalam kenyataannya yang dapat dibuktikan oleh siapa saja. Kalau nanti sudah mencapai tingkat itu, dia mengatakan, oh ya benar ternyata ini. Jadi bukan tapi memang itu teori itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Pokok menjalankan, memenuhi persyaratan yang ditunjukkan. Kamu seperti harus yama, itu harus dipraktekkan. Yama, contoh-contoh yang garis besar ya.
pratyahara, pranayama, itu semua harus dilakukan. Terus pratyahara dan sebagainya. Itu dilakukan semua. Nanti selanjutnya mencapai itu kan suatu proses yang harus dilalui. Jadi kalau proses-proses itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan demikian juga akan terjadi apa yang akan kita tuju. Jadi karena sekali lagi berdasarkan ilmiah, jadi maka tidak lepas dari pandangan-pandangan ilmiah dalam pengeterapannya. Salah satunya adalah yang dipakai dari Yoga Sutra adalah Sankhya dan Vedanta. Itu kan karena kan juga buku-buku yang ilmiah ini. Tapi meskipun demikian tidak berarti bahwa Yoga Sutra itu berdasarkan hanya Sankhya dan Vedanta saja, bukan. Tapi memang garis besarnya berdasarkan itu. Jadi di dalam buku Sankhya dan Vedanta itu diuraikan tentang Iswara, tentang dan sampai bawah-bawah. Yaitu ujung-ujungnya kita semua itu tidak mengetahui karena kita itu avidya. Itu penyebabnya adalah itu. Kita sekarang menjadi tidak tahu, kebodohan, ignoran itu karena yaitu hanya avidya saja. Maka tujuan Yoga Sutra Patanjali kita harus menghancurkan avidya menjadi widya. Kalau sudah avidya itu dihancurkan, kita akan menjadi manusia sempurna. Itu. Nah, itu untuk menghancurkan avidya itu memerlukan ratusan kali proses inkarnasi karena tidak bisa ditempuh hanya satu kali inkarnasi langsung kita mencapai manusia sempurna. Itu tidak mungkin. Karena evolusi kan pelan sekali, lain dengan revolusi. Itu ini karena sesuai dengan hukum evolusi, maka jalannya pelan sekali. Tapi kalau kita berkeyakinan, aku yakin bahwa ini benar, kita mulai sekarang menerapkan ini dalam hidup sehari-hari, sampai kehidupan-kehidupan yang akan datang, kita terapkan ini semua, dijamin kemajuan kita pesat sekali. Seperti Krishnamurti itu juga cepat sekali itu. Selain Sang Siddhartha Gautama, itu yang cepat nomor 2 itu adalah Krishnamurti. Itu juga hanya sekian ratus inkarnasi sudah mencapai tingkat tinggi. Jadi sekali lagi di sini dikatakan bahwa kebenaran-kebenaran sejati dari pembabaran itu harus diketemukan secara langsung oleh setiap orang. Karena kita pada suatu saat mesti menemukan kebenaran-kebenaran di dunia ini. Kebenaran-kebenaran yang hakiki ya. Bukan pembenaran, tapi kebenaran, truth. Nanti kita pada suatu saat akan menemukan semua kebenaran-kebenaran yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi ini adalah salah satu metode bahwa selain Raja Yoga juga diuraikan bagi mereka yang watak, tabiatnya, temperamennya berbakti. Itu hanya melalui
absolute self surrender. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini kalau Sutra 24 itu mengenai Iswara, itu panjang sekali. Kalau sekarang saya uraikan, mungkin tambah nanti nggak habis. Mungkin ada yang mau nambahi atau bertanya yang mengenai Sutra 21, 22, 23. Minggu depan asik sekali lah Iswara. Bagus sekali. Saya juga senang sekali mempelajari ini. Bisa lebih tahu lah siapakah Tuhan itu. Silakan, ada yang bertanya atau berkomentar? Silakan, Pak Joko sudah buka video. Bina, bisa diterima suara saya, Pak? Bisa, Pak. Bagus, Pak. Ya. Saya hanya sharing aja tentang apa yang sudah dijelaskan dan sharing pengalaman saya itu apa yang selama ini saya sebelum masuk ke di Zoom ini saya lonely ya, mencari sendiri dengan apa yang saya itu dasarnya adalah yang jadi referensi saya semua Alkitab yang ada di alam ini. Dan kebanyakan justru dari para leluhur seperti ya Toronto dan seterusnya segala isinya saya mendapatkan pengajaran secara spiritual dari para leluhur yang sudah akan wujud ya. Jadi kebanyakan dialog-dialog itu seperti itu yang salah. Dan ya saya bersyukur diberi apa ya karunia bisa mendengarkan beberapa suara-suara yang sangat membantu saya, entah itu apa suara-suara dari yang baik, ya yang positif ataupun negatif, itu saya saring semua, saya jadikan satu pegangan. Makanya saya bisa diajak diajak ke alam gelap itu karena saya sudah mempunyai keyakinan bahwa saya di sana tidak akan tersesat. Nah itu aja yang saya bisa gambarkan. Suara-suara itu didapat waktu jagrat atau waktu tidur atau waktu meditasi, Pak? Kapan aja itu, Pak. Jadi bisa aja saat ini saya mendengarkan suara saat tidur atau sedang jalan, nyetir, itu mendadak gitu aja, Pak. Ya. Jadi saya punya pikiran sesuatu itu yang belum terjawab, itu dijawab sendiri oleh suara-suara itu, dikasih tahu. Jadi ya saya bersyukur kalau ada mempunyai pertanyaan atau apa, itu nggak sampai 2-3 hari sudah mendapatkan jawaban. Ini hanya saya sharing di sini aja, karena mungkin yang tempat lain belum bisa menerima apa yang saya ucapkan.
Kalau adik-adik Atau mungkin Pak Joko sudah bisa masuk ke dalam, Pak ya. Jadi bisa komunikasi dengan ingsun yang ada di dalam diri sendiri. ya itu Rasanya gitu, Pak ya. iya rasanya begitu karena Hmm. jawabannya itu selalu di dalam diri saya, bukan Ya. bukan dari telinga saya mendengarkan suara, tetapi telinga batin saya, mata batin saya, itu Pak yang saya alami. Ya itu bagus, Pak, bisa dilanjutkan Pak, itu, Pak. Ya, selama ini Perkembangannya ya, positif. seperti apa lewat Japri ke Pak Rudianto itu. Ya seolah-olah bisa dialog, Pak, itu, Pak. Ya, itu seperti kepala saya itu yang bergetar. Itu semakin ini apa? Semakin intens. Oh, yang di atas ubun-ubun itu, Pak. Iya, yang di sini itu. Oh, Cakra Mahkota, Pak ya. Iya. Itu seperti kejutan gitu, Pak ya. Iya. Itu yang seperti apa lewat Japri ke Pak Rudianto itu penjelasannya. Ya. Itu semakin intens bahkan sebelum tidur atau saat saya sedang berdoa itu langsung bergerak ini Pak. Ada semacam apa ya? Ya Pak Rudianto sudah mengalami kan. Mungkin ya sama halnya dengan apa yang dialami Pak Rudi. Itu aja sharing saya, mohon petunjuk atau pengarahannya Pak. Ya, kalau sudah begitu Pak, saran saya, berusaha pikiran, perasaan, perbuatan itu yang positif Pak. Ya. Nah, karena kalau itu memang bergetar, sering bergetar, itu seolah-olah nanti seperti sabda pendeta ratu Pak. Apa yang diomongkan bisa terwujud Pak, tanpa disadari. Ya itu yang saya takutkan Pak. Ya, makanya harus hati-hati itu. Harus jaga. Bisa terjadi Pak, apa yang diucapkan bisa terjadi. Banyak contoh kadang-kadang orang tua saking marahnya anaknya disot nih. Wah musuh hidupmu gak enak gini-gini nih. Akhirnya bisa terjadi Pak. Iya, paham. Ada power itu. Jadi hati-hati. Jadi ya, harus mengendalikan emosi itu perlu Pak. Iya. Itu yang makanya saya berusaha sesadar mungkin lah. Ya. Dengan apa yang kehidupan saya saat ini. Dan saya berterima kasih bisa menyampaikan apa ya, bisa komunikasi dengan lewat Zoom ini. Ya. Zoom ini bisa merasakan yang selama ini saya mau bertanya kemana-mana itu sangat susah untuk berkomunikasi. Makanya saya hanya bisa sharing di sini aja, Pak. Ya. Terima Ya, terima kasih Pak. Harus banyak sharing-sharing Pak. Jadi kita semua tahu pengalamannya Pak Joko. Jadi nanti kalau ada mengalami sesuatu kita tahu, gitu, Pak. Memang betul kalau meditasi itu memang ubun-ubun itu kadang-kadang kedut juga ditarik-tarik itu Pak. Iya. Ya, yang pertama kali itu seperti ada tiupan Pak yang kita rasakan. Oh ya. Seperti ditiup gitu. Ya. Lama-lama ya seperti itu pengen saya rasakan. Padahal kan kalau secara faktanya dulu memang waktu masih bayi ubun-ubun itu kan lembut ya. Ya. Tapi sekarang dengan umur kita sudah dewasa itu kan keras. Keras. Ya. Tapi itu ternyata sampai Sang Buddha di Siddhartha Gautama itu di atas ubun-ubunnya timbul pentolan, Pak. Oh ya. Yaitu di foto-fotonya kan di atasnya kepala ada pentolan itu. Itu timbul. Iya. Di cakra mahkotanya sampai menongol gitu, Pak. Kalau saya yang saya rasakan ini bisa di sini. Oh, H cakra. Di sini ya, di tengah ini ada seperti tulang tumbuh atau apa. Jadi antara ini
tulang bawah paling bawah Ya. itu di tengahnya ini pas di sini itu ada apa seperti tulang tumbuh gitu Pak, kayak bulat gitu. Oh, pentolan gitu Pak ya? Iya, Ya, ya. anak-anak saya, istri saya rasa nggak ada. Ya, ya. Saya Itu ada Pak, itu cakra minor Pak. Cakra minor. Kalau minor. yang minor, kalau yang mayor kan ekor, terus bawah pusar, terus jantung, tenggorokan, antara dua mata sama atas. Itu cakra mayornya. Tapi cakra iya. minornya kan banyak sekali Pak. Ada puluhan Pak cakra minor itu. Iya. Itu kalau cakra minor itu bergerak itu banyak ada biasanya mengeluarkan power tertentu Pak. Kesaktian tertentu. Jadi makanya hati-hati Pak. Dia tambah pengalaman. Ya, kalau di teosofi kita kalau bisa jangan bukan cakra dibagi 3, cakra bawah 1, 2, 3, cakra tengah, hat cakra, terus cakra atas, tenggorokan ini. Nah, kita usahakan minimal menggerakkan cakra tengah, Ya. hat cakra. Terus kalau bisa jangan main-main di cakra bawah. Itu unsurnya agak negatif Pak. Ya, mengarah ke negatif. Karena efeknya juga negatif. Ya, terima Mungkin kasih. ya sama-sama Pak David mungkin yang juga menambahi pengetahuannya juga banyak ini. Atau Pak Simon. Ya, Mas Silakan. David ini diam-diam. Saja. Belum Pak, hanya menyimak aja. Ya, ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Ayo Mas David, Simon tinggi sekali-kali ya. ilmunya itu, Pak Rudi. Apa? Pak Simon tinggi ilmunya itu, hebat tuh. Oh ya, Pak Simon. Pasti sungkan ya. Ya, boleh ngisi tahu juga boleh, Pak. Wah, hebat. Pakar. Siapa tahu bisa kolaborasi dengan Yoga Sutra, Pak Simon. Tahu, cing. Ya itu saya mau ini apa mendengarkan sering-sering dari pakar-pakar Ya. di sini itu sehingga apa yang saya alami. Ya Pak David dulu nggak apa-apa lah, silakan Pak David. Ya saya bisa oh ternyata ada persamaan perbedaan. Padahal pada intinya itu sama. Monggo Ya. Mas David. Ya. Siapa? Ya, tunggu Pak. Kita tunggu loh, Pak David. Saya ya nggak banyak ya. Saya sih nggak begitu mendalami. Cuma tadi yang menarik yang Pak Rudi bilang bahwa cakra 1, 2, 3 bahkan itu jangan terlalu dilatih. Tapi secara pendapat umum untuk melatihnya itu adalah harus dari bawah baru bisa ke atas. Nah, pada saat cakra bawah itu pertama dihidupkan, itu pasti melewati cakra berikutnya. Ya. Kalau cakra di bawahnya tidak tetap nyala, cakra kedua itu nggak bisa hangat. Ya, ibaratnya kalau dibahasakan menjadi hangat. Jadi dari nyala itu akan membuat cakra kedua itu jadi hangat. Setelah nyala ini akan menjadi cahaya. Ya. Ini akan berubah menjadi nyala. Baru ini menjadi hangat yang ketiga. Ini menjadi cahaya. Berarti cahaya. Dan seterusnya. Dan mau tidak mau semua orang kalau yang melatih itu biasanya pasti melewati itu.
Nah, Ya. yang membuat hal yang menjadi negatif itu adalah berhenti di cakra bawah. Karena pada saat mendapatkan di cakra yang bawah, ya, cakra yang bawah itu nyala, cakra pertama aja, murga ya, itu seseorang itu akan mengalami sebuah perubahan bisa dikatakan perubahan energi yang terus-menerus berdatangan. Nah, kebanyakan orang itu asik di situ. Dia lupa untuk melatih yang berikutnya. Itulah yang membuat yang dikatakan oleh Pak Rudi itu menjadi negatif. Ya. Karena jangan hanya berhenti di bawah. Itu. Lalu satu lagi, untuk menghidupkan semua cakra, ini sebenarnya agak kontroversi. Menurut pandangan umum dan menurut yogi tertentu, bahwa untuk menghidupkan cakra itu harus dimulai. Yang pertama itu adalah cakra yang pertama. Yang pertama itu cakranya ada berapa lembar? Ada 4. Nah, kalau di kami itu bukan cakra yang pertama yang harus dihidupkan. Kenapa diajarin bahwa cakra yang di paling bawah itu adalah cakra pertama? Karena biar sekalian susah. Jadi kalau orang nggak sungguh-sungguh melatih, orang yang nggak sungguh-sungguh kayak tadi yang ke 22 nggak sungguh-sungguh mempunyai kemauan yang kuat dan sebagainya, mendingan itu digagalkan. Jadi ibaratnya adalah cakra pertama itu naik motor. Untuk bisa naik motor itu bukan pertama kali yang harus dilatih, tapi adalah naik sepeda. Biar sekalian anak saya nggak usah naik motor, takut dia kecelakaan. Saya nggak ngajarin dia naik sepeda. Ibaratnya begitu. Jadi keseimbangannya itu enggak. Jadi sekalian itu dipotong. Langsung loncat ke yang kedua. Sebenarnya itu cakra yang kedua. Cakra yang pertama itu adalah cakra atna. Dari sini baru bisa turun. Tapi untuk melatih ini, mahkotanya ada 2. Untuk melatih ini, kelopak mahkotanya itu ada ya, ada 2 kelopak ya. 2 kelopak. Ini yang pertama. Nah, untuk melatih inilah yang menjadi sulit. Dan ini yang menjadi sumber masalah juga. Orang mengalami halusinasi akut. Itu bisa. Orang mengalami sebuah pengalaman itu dari pikiran, bukan dari cakranya, itu bisa. Dan itu akan membuat orang, ya istilahnya lebih gampang lah untuk kalau masuk ke cakra yang paling ke bawah nanti setelah dikebuka, itu akan jauh lebih sulit, ya lebih sulit nanti untuk bisa naik karena cakra yang pertama itu nggak terbuka. Maka ada siapa petapa itu begitu melatih ini sampai dahinya itu dikasih batu, diikat sampai batunya itu masuk ke dalam. Sampai batunya itu masuk. Betul-betul itu ngelatih. Itu setengah mati ngelatihnya. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, ini ada waktu nggak nih? Ada banyak sih, Mbak. Cakra awal
ya tadi cakra pertama, cakra awal itu ada 5. Ya, cakra dasar itu ada 5. Ya, yaitu yang pertama itu yang antara kelamin sama dubur, yang kedua dia di bawah pusar di atas kelamin, lalu yang ketiga solar plexus, lalu yang keempat itu adalah cakra yang cakra jantung lah, Abang. Yang itu adalah kelima ini ada ini. Nah, ini masing-masing ini mempunyai yang disebut dengan urup. Kalau bahasa kita itu urup. Nah, urup itu nyala. Nah, masing-masing itu berperan penting pada organ-organ tubuh manusia. Nah, cakra yang pertama, yang tadi disebut yang pertama itu yang di bawah itu berhubungan dengan usus besar, buang air, buang racun dan sebagainya. Yang kedua ini berhubungan dengan liver, pankreas dan sebagainya. Yang ketiga solar plexus berhubungan dengan jantung, ya berhubungan. Maka ini sangat terkait dengan jantung. Yang disebut dengan jantung ini sebenarnya berhubungan dengan udara, paru-paru. Lalu yang kesini ini adalah keseimbangan hormon. Termasuk sekresi, termasuk kelenjar-kelenjar dan sebagainya. Dia bertanggung jawab di situ. Nah, dalam tubuh manusia itu sangat cerdas. Dia akan mengorbankan yang terendah. Yang terendah. Jika ini sudah rusak, maka nggak bisa diperbaiki. Pasti manusia itu mati. Jika ini sudah mulai rusak, dan ini enggak, ini manusia itu sudah juga tak bisa hidup lah, nggak bisa nafas, itu nggak bisa hidup. Jantung, lalu ke sini apa istilahnya yang lain-lain, lalu yang paling bawah itu berhubungan dengan ginjal apa segala macam, itu masih bisa hidup. Maka kalau orang mengalami terbakar, misalnya tangan saya terbakar, kebakaran itu terbakar tangan. Yang pertama rusak itu apa? Yang pertama rusak itu ginjal. Padahal saya yang kebakar tangan. Tangan saya kebakar 90%, 80%. Yang rusak itu apa? Yang rusak itu ginjal. Karena apa? Ginjal mengorbankan dirinya. Kalau itu cakra bawah rusak, yang berhubungan dengan kesehatan itu rusak, itu masih bisa diperbaiki. Masih bisa hidup. Artinya masih bisa digantikan. Nah, makin ke atas makin sulit. Nah, untuk melihat seseorang, kalau kita sudah di rumah sakit, ada yang itu bisa bertahan hidup nggak? Cukup dicek saja. Cukup disentuh saja. Dari bawah, paling ke atas, ke atas, ke atas. Semakin kalau dirasa, semakin itu mengalami semacam hembusan, kondisi dingin, ya kondisi bukan hangat, ya tadi kan bentuknya adalah api, cahaya dan bentuknya hangat. Kalau dingin, makin ke atas makin dingin, orang itu sudah nggak akan lama. Apalagi di sini sudah dingin. Tapi kalau dicek, di bawah masih. Untuk mengecek kesehatan, aduh saya kondisi kurang sehat dan sebagainya. Coba suruh baring atau duduk saja, nanti kita lihat. Ketahuan kok. Oh di sini, oh bagian sini. Oh jantung kamu kayaknya ada masalah. Oh paru-paru kayak kamu agak basah dan sebagainya. Itu ketahuan karena dari sentuhan itu. Itulah kenapa orang bisa mengetahui. Orang bisa sangat jelas mengetahui seseorang sakit apa. Nah, ini adalah sebenarnya. Nah, untuk yang mewakili dari unsur adalah 5 unsur yang ada di alam, itu yang masing-masing mewakili. Yang di sini itu sifatnya ether. Ya, yang di sini itu sifatnya ether. Yang di sini sifatnya udara atau angin. Yang sini itu sifatnya adalah api.
lalu air, lalu yang terakhir tanah. Gampangnya untuk mengingatnya itu gampangnya adalah kita lihat meteor dari angkasa. Pertama dia akan melewati ether, lalu masuk atmosfer udara, lalu akan mengalami pembakaran yaitu api, lalu kena samudra air, lalu kena dasar samudra itu tanah. Jadi ini sudah ada 5 unsur alam semesta itu sudah ada di dalam tubuh ini. Nah, kalau berbicara yang ke sini, nah itu berbicara tentang atma lagi. Nanti itu topik berikutnya, biar saya nggak monopoli. Gitu, Pak. Kira-kira. Jadi kalau misalnya tadi ngalami di mana? Di sini? Di sekitar solar plexus, Pak Joko? Ya, Ngalami ada benjolan benjolan, atau apa? ada benjolan. Ya, mengalami benjolan. Iya, iya itu ini ya. Ya, Kalau maaf ya. Ya, ya. Ini. Oh ya, ya, ya. Berarti solar plexus. Itu berarti memang cakra jantungnya sudah aktif. Cakra jantungnya sudah aktif. Ya. Iya. Tapi juga ini harus, kan ini kan tulang bawah, paling bawah. Ya, ya, lekukan nih. Nah, tengah lekukan. Jadi ya ini lekuk, ini kosong ini. Oh, kalau saya ada isi. Saya ada isi ini, seperti lidah. Oh ya, ini bulat aja gitu. Ya, ya. Itu biasanya cakra jantung. Kalau kami sebut ya sebagai cakra jantung yang berhubungan dengan jantung. Ya. Nah, kalau misalnya seandainya Pak Joko merasa senang, tidak terganggu, ya sederhana aja, merasa senang tidak terganggu, dan itu merasa bersyukur dengan itu, ya itu sesuatu yang baik. Tapi kalau merasa kesal, merasa ada ini, wah berarti Anda harus periksa jantung Anda. Segera periksa jantung Anda. Itu aja sederhananya. Sebagai deteksi awal gitu kan. Iya. Itu Pak Rudi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Sharingnya. Siapa lagi yang mau sharing? Kalau soal jantung memang saya tensinya itu karena darah saya HB-nya itu tinggi ya. Oke. Selalu. Iya, terlalu tinggi. HB-nya tinggi itu berarti kurang air. 17 itu karena dari dokter pada saat umur 60 itu karena profesi saya itu disuruh dari perhubungan udara cek semua badan, termasuk ya semua badan lah untuk bisa diteruskan umur 60 ke atas sampai pensiun itu 65. Nah di sini saya pada saat cek dokter jantung itu ketahuan dokter ya ahli jantung kan bahwa di klep kiri saya itu ada yang salah satu itu memang begitu keadaannya sejak lahir. Jadi nggak bisa memang membuat tinggi sehingga membuat tinggi denyutnya. Tapi dokter bilang kamu nggak apa-apa karena kamu sejak lahir. Jadi saya tetap dirilis untuk bisa terbang. Nah itu penjelasan dokter dari salah satu dokter ahli jantung. Ya kalau HB tinggi sebenarnya tidak secara langsung ya tidak ada hubungan dengan kondisi jantung. Itu HB tinggi itu karena memang bisa karena kurang tidur, kedua itu memang karena kurang air. Kalau air minum ya yang saya lakukan karena saya memahami
itu karena salah satunya katanya kurang air ya. Ya, Minum saya itu selalu berlebihan. nggak apa-apa, 2 kali lipat Iya, lagi. iya, Memang kondisi nggak, makanya sekarang penelitian terakhir itu kan setiap orang wajib minum di 8 gelas sehari. Bukan setiap orang wajib minum 8 gelas. Setiap orang wajib untuk minum air sesuai kondisi dia. Ada yang 4 iya, gelas sudah cukup. Ada iya, yang harus 16 gelas. iya, Ya, jadi nggak ditentukan oleh 8. iya, betul Misalnya sekali itu. ya. Nah, kalau mau lebih efektif itu jus timun. Jus Iya, timun timun selalu iya. diminum. Itu bagus. Oh, saya hanya digadu potong-potong, dimakan aja, Diminum aja. digadu. Diminum aja. Di jus ya. Ya. Jus timun Oke, deh. menurunkan tekanan darah juga, Pak. Oh, ya udah. Bagus. Apa Pak? Mau diulang Pak Rudi? Darah. Menurunkan tekanan darah kalau timun itu. Oh iya, iya. Iya, terima kasih masukannya. Soalnya saya tiap 2 bulan sekali kan pasti donor darah. Jadi banyak tahu dari dokter karena harus dicek HB, dicek itu. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita setiap hari meditasi, nggak tidur juga nggak apa-apa. Saya itu setiap kali kalau misalnya itu pasti tidur saya kan jam 2, jam 5, jam 5, jam 6 itu sudah bangun. Tapi kalau saya udah cek HB selalu normal, tekanan normal. Karena kalau meditasi, itu betul-betul yang kata Pak Rudi, jangan lupa meditasi setiap hari. Itu benar. Karena itu sangat menjaga kesehatan kita. Sangat membantu. Jam tidur saya sama. Kalau dalam hal ini benar sekali, kalau orang tidur, ya, meditasi memang benar-benar bisa relaksasi sampai meditasi. Betul. Itu meskipun berapa menit saja, itu sampai dengan orang tidur 2-3 jam. Iya, betul. Betul. Benar itu. Itu benar itu. Bisa diterapkan, dipraktekkan. Tapi jangan lupa relaksasi dulu. Badan relax. Kalau bisa sampai relax, bisa meditasi. Wah itu, karena meditasi kalau benar, itu bisa meregenerasi. Iya. Orang bisa lebih mudah kelihatannya. Maka ada orang yang melakukan penelitian bahwa sebenarnya manusia itu immortal. Ya. Karena apa? Selnya selalu generasi. Kenapa kita begitu? Karena faktor DNA yang di bawah. DNA kita udah rusak. Nah, DNA kita itu rusak karena leluhur kita yang melakukan pola hidup yang tidak sehat. Turun. Nah, usia baru mulai, sebenarnya seseorang dianggap sudah menjadi dewasa itu sebenarnya 60 tahun. 60 tahun itu baru disebut dewasa. Sekarang 60 tahun disebut orang tua. Iya, tapi WHO belum, udah ganti loh. WHO umur 60 sampai 70 itu baru apa ya istilahnya, nanti saya kirim deh, ada itu. Udah ini bertambah muda. Ya. Jadi kalau dilihat dari Shu dan 5 unsur itu perputarannya itu memang 60 tahun. Jadi kalau misalnya Shu Anda macan, terus macan unsurnya air. Macan dan air akan ketemu lagi setelah 60 tahun. Jadi seseorang itu kalau dianggap sudah melewati 60 tahun itu sudah dewasa. Nah, manusia itu cenderungnya dapat hidup sampai 120 tahun. Jadi 2 kali lipat dari harusnya 120 tahun. Nah, umumnya. Tapi kita sudah 60, 70 itu sudah mulai sakit, sudah mulai kira-kira seperti itu. Ya, teorinya seperti itu. Ya, karena kita merusak diri kita sendiri loh. Ya, dengan makanan-makanan yang semua bangkai dimakan, minuman, merokok, itu kan merusak diri kita sendiri. Ya. Tapi penelitian terakhir kalau orang yang tidak merokok itu kecenderungannya kena kencing manis itu 3 kali lipat orang yang tidak merokok katanya.
Makanya saya nih ngerokok. Oke, Kalau Pak David rokok-rokokan itu, Pak. rokok-rokokan. Ya kan bukan rokok asli ya. Udah 1,5 tahun saya tinggalkan itu kretek. Itu kan baunya bisa macam-macam, Pak ya. Ya. Oke, Pak Rudi, kayaknya waktu juga yang harus kita selesai, atau mungkin ada lagi? Kalau dari saya sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain, jika ada yang mau ditanyakan ke Pak Rudi, mau disampaikan, Monggo. Ya. Silakan. Seru nih. Waktu bebasnya, komunikasinya jadi bertambah seru. Siapa? Ya kita ini. Oh, meditasinya. Kita. Enggak, intermezzonya. Oh, cita-cita. Ya, Intermezzo. Intermezzo. Pertanyaannya, intermezzonya? Iya, monggo. Ya barusan yang kita bahas tadi itu kan tambah pengetahuan. Kurang jelas, Pak Joko. Tambah pengetahuan, nambah ilmu. Kurang jelas, Pak. Nambah ilmu, Pak. Iya, apa? Ya itu yang barusan dijelaskan oleh Mas David itu. Nambah pengetahuan. Oh iya. Sorry, saya tidak tangkap. Ya, sama-sama, Pak. Sama-sama belajar. Kalau gitu Pak Joko kalau gitu kemis bakal Pak David yang isi ini. Ya. Apa itu? Supaya tambah pengetahuan katanya Pak David yang isi hari Kamis. Ya, hari Kamis. Tapi topiknya udah ditentukan. Ya. Ya, topik ringan lah. Ya. Bebas. Jadi Zoom-nya itu bebas. Jadi topiknya ya topik pada dasarnya aja, tapi bahasanya itu lebih luas. Ya. Asik. Baik, Pak Rudi. Mungkin kita tutup saja kalau tidak. Mungkin bisa lakukan invokasi lagi. Oke. Penutup. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelum diakhiri kita tutup dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh, daya kasih sayang. Kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Om Shanti. 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 Selesai. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Rudi. Terima kasih, Pak Rudi. Kalau Pak Simon. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih, matur nuwun semuanya. Salam rahayu, salam rahayu. Ya. Salam rahayu. Ya, izin end of. Pak Rudi, Pak David. Ya, sama Ibu. Sampai jumpa lagi hari Kamis ya. Terus ya.
Selasa depan lanjut di 24. Ya, Ismara. Mari